Kemudian Aina, nama orang juga boleh. Aina. Apa ini? Recorded. Dicoba lagi ininya untuk membiasakan penggantian. Aina. Di mana Tolibun. Ainal Ummi misalkan. Di mana Ainal Umi. ibu? Ainal Ummina, di mana ibu kita? Ainal Umi. Ainal Ummi. Ummi. Ainal Ummi. Ya. Ainal Ummi. Ainal Ummi. Ainal Tilmi. Ainal Zauzi. Ainat Tilmi. Ainal Zauzi, di mana istriku? Ainal Zauji. Ainal Zauji. Abu. Ainal Abu. Ainal Ami. Akhi, boleh semuanya. Ainal Akhi. Tapi kalau ini jangan hati-hati. Di situ harus Ainal aku. Kalau akhi itu berarti saudaraku. Di mana saudaraku? Akhina, tambahin harus. Akhina. Ainal Akhina. Ainal Akhina. Semuanya pakai nanu, artinya kita yang diajak ngobrol paham. Tapi kalau akhi sendiri kan berarti menggumam kan bisa aja kan? Saudaraku boleh ya, saja. Di mana saudaraku? Boleh. Akhi tapi dipanjangin. Akhi. Ainal Akhi. Terus. Ainal Umi. Ainal Abi. Bukan Umi tapi Ummi supaya tasdidnya muncul. Ainal Ummi. Umminya panjang juga ya. Panjang kalau begitu. Ummi. Ainal Abi. Abnya tasdid enggak tasdid? Enggak. Abi. Ummi. Abi. Terus. Oke. Itu ya. Terus dilanjut lagi Pak Pri, dibuka. Lanjut yang lain. Pak Pri. Fil masjidi. Lanjut ini apa? Oh iya, lanjutannya dulu. Wa fil masjidi. Terus. Ainat talibul jadid kan gitu. Ainat talibul jadid dibaca semuanya. Ainat talibul jadid. Yang bagus. Intonasinya bagus. Ainat talibul jadid. Ainat talibul jadid. Terus talibul jadid. Di mana dokter itu coba. Ainat talibul jadidu zaba ila maktabati. Zahaba il maktabi. Ilal maktabati. Maktabati artinya apa tuh? Kantor tapi kok pakai tak marbutah. Itu perpustakaan jadinya. Perpustakaan. Maktabati perusahaan. Maktabati. Jadi Mandalika rojulu tawilu. Terus. Mandalika rojulu. Diganti man. Mannya juga kalau man begini. Man nama misalkan man Ahmadu kan gitu. Man siapa saja. Man Harun. Man seperti ataupun Aina Harun Aina di sini Aina sih. Jadi kita mengucapkan kata-kata pertanyaan di mana. Aina Supriyadi. Boleh nggak nih? Sekarang kita ganti dengan isim fa'il boleh nggak? Itu isim alam. Ya, boleh diganti isim alam, boleh diganti profesi, boleh diganti isim fa'il. Contoh. Aina apa? Driver. Driver Saik. Aina Saik. Aina Saik. Kemudian pedagang. Ainal ba'i. Penjual ya. Ba'i ataupun ainat tajiru. Ainat tajiru. Ba'i'u penjual itu ba'i'u. Kalau pedagang tajiru. Tajiru itu pedagang. Tajiru sedagar. Ainal mumaridah. Pak Widodo Pak Amin masuk nih. Oh bagus. Tapi kita kalau udah sama-sama gini kita belum buka ya Pak ya. Kita buka dulu.
Udah saking kasih kan. Awin. Amin. Waalaikumsalam. Ya kita Pak Amin. Oke, kita udah berlima nih. Amin sudah ada ya. Udah masuk ya Pak. Oke. Udah masih muting. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan dengan salawat dan fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa salatu ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Tadi saya mau bilang ini tadi baca salawat. Terakhir kan fil alamina innaka hamidum majid. Innaka-nya itu Tuhan apa Muhammad? Innaka Hamidum Majid, maksud yang bisa. Ya Tuhan memang Allah. Jangan ragu-ragu. Kadang-kadang sok ragu-ragu. Ini namanya Muhammad. Apa saya ya kan kita bacaan tahiyat itu lah hubungannya dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti tetap baca mengajarnya ke Allah ya. Yes. Walaupun Allahumma sholli ala Muhammad kan tujuannya memang untuk kesejahteraan Nabi, tapi mintanya ke Allah ya kan. Ya, betul. Ya Hamid itu maha terpuji. Ya. Yang Hamid ya maha terpuji ya Allah aja. Sok-sok agak geser pikirannya. Amin. Ya. Pak Widodo. Pak Amin, begini, ternyata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kita ini kadang-kadang gini menjumpai boring ya, bosan ya, karena seolah-olah kok nggak ada kemajuan. Padahal yang harus dilatih ini Bapak, di buku tasrifan kita itu 1 sampai yang ada itu 1 sampai 19 ya. Hampir 119 itu untuk menghilangkan boring kita berlatih dengan tasrifan itu. Mau tasrifan istilahinya, mau tasrifan lugawinya, nggih. Itu supaya ngisi waktunya itu aja. Insya Allah apakah kita udah paham dengan itu. Nanti pada saat kita ngisi dengan seperti tadi, seperti ada kata-kata apa? Doroba yadribu dorban fahuwa doribun wadaka madrubun. Ini penting. Atau kita pada saat kemudian teknisnya bagaimana supaya hafal seperti itu? Pertama kita lihat latihan tasrifan, wajannya dibuka. Insya Allah wajannya dibuka tuh kita tergait. Misalkan doroba nih dia maksud yadribu yang ketiga nih. Jadi wajan ketiga ini latihan wajan ketiga muncul doroba yadribu. Oh berarti kita dilihatnya wajan itu terus akhirnya terbimbing. Begitu juga sampai ke 9, ke 10, 11 itu
Luar biasa kalau 11, 10, 11 kan udah ada dua kata tambahannya majidnya kan. Itu pesan saya. Nah, kalau sekarang kita untuk menambah kosakata dan lain-lain seperti tadi kita belajar apa? Belajar di Al-Hiwar seperti ini pelajaran Durusulugoh. Seperti Ainal Mudarrisu kayak yang tadi ya Pak Pri. Itu fi'il madinya apa? Fi'il madinya? Fi'il madinya apa? Ainal Mudarrisu. Pak Pri. Kenapa? Feel yang ditanyakan apa tadi? Ainal mudarrisu, jangan hanya kita tahunya cuma mudarris itu ngapalin ini, tapi mudarrisu dilihat. Mudarrisu itu kan mudarrisu itu kan pertama di mana dia ininya? Fi'il madinya apa? Fi'il madinya tuh darrosa yudarrisu gitu. Oh, maksudnya ini ya. Mustak. Perubahan ininya. Ya, Dia tuh ya. ada mudarris itu fi'il apa? Fi'il apa isim kan gitu. Kawit? Kalau ini isim. Hah? Isim. Kawit? Isimnya isim apa kalau disuruh dalemin? Isimnya isim apa? Ya. Mudarrisu itu isim apa? Mudarrisun. Isim maf'ul. Nggak ada maf'ul Bapak. Oh, Orang yang mengajar fa'il ya? kok. Yang ngajar. Makanya pada saat antara isim makfiroh. Oke, nakiro. Tapi kalau itu nggak ditanyain, kalau di dalam tasripan itu semuanya pasti nakiro. Kalau tasripan suku kata, kalau isim itu di tasripan itu pasti nakiro. Jadi itu kenapa? Karena dia belum ada di jumlah. Kalau udah di jumlah dia ada bisa nakiro, bisa marifat. Tetapi kembali lagi dengan mudarris, mudarrisun itu dia. Kemudian kita tahu oh ini isim fa'il. Tapi isim fa'il dari fi'il apa, wajan keberapa nih gitu loh. Wajannya pasti darrosa yudarrisu tadris. Kemudian mudarrisun mudarrosun. Jadi fi'ilnya isim fa'ilnya itu kemudian isim maf'ulnya apa? Siapa mah? Ada tasjidnya ya. Ada double ro-nya ya, darroh saya. Kan dari fa'ala. Ya, pahamin ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kemudian darrosa yudarrisu tadrisan. Nah, ini gitu Bapak. Kalau pemahaman saya kok begini ya. Jadi ini kalau kita hilangkan awalan mim dan sisipan tanwin ya. Jadi darosa, jadi mujarotnya darosa. Kemudian ada tanwin jadi darrosa. Ini kan ada faedah apa? Ain fi'il dengan tanwin itu kan ada kesembilan itu ya kalau tidak salah itu. Tasrifan ke-9. Jadi pemahaman saya kok begitu ya. Iya betul saja itu Bapak, nggak salah. Tapi lama Bapak. Kalau kita udah paham, misalkan ini tiganya apa, kemudian ini kok kita tahu isim fa'il dari fa'ala itu apa, mufa'ilun kan, mudar, kan, seperti itu pasti dia langsung. Mudarrisun, mufa'ilun itu kan isim fa'ilnya dari mana? Kan kita belajar yang tadi niteni darrosa yudarrisu. Jadi awalnya kalau kita belajar itu niteni seperti, tapi pada saat kita udah nggak perlu niteni itu lagi, langsung saja kan kita tahu nih mudarrisun mufa'ilun, udah Bapak udah masuk itu, masuk ke memori kita. Itu boleh Bapak seperti itu. Tapi kalau disuruh nyari, tapi kan kita yang pentingnya oh mudarrisun ini fi'il madinya apa? Nah,
apa pertama kali dia isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il dari wajannya apa? Mufa'ilun. Kalau gitu isim fi'il madinya apa? Kalau dia isim fa'ilnya mufa'ilun, fi'il madinya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kemudian mufa'ilun mufa'alun kan gitu. Ingat yang satu mufa'ilun mudarrisun mudarrosun itu isim maf'ulnya. Maf'ulnya ya. Mudarrosun. Sama-sama Tasdid itu diungkapkannya harus benar-benar di double. Jadi bunyinya tidak mudarrosun, mudarrisun tidak, mudarrisun. Jadi bagus intonasi kita. Oke. Karena begitu kita bilang mudarrisun pasti kita nulisnya udah bertasdid itu. Pak Wid? Ya, Pak. Jadi model yang Pak Pri itu tadi boleh ya Pak Pri ya. Tapi begitu pada saat ini Bapak orang yang ditanya fi'il madinya kok munculnya darosa dulu kan. Mendingan langsung oh itu begitu ditanya isimnya. Kemudian isim apa tuh ditanya. Kita udah tahu karena kita di memori kita udah ada wajan mufa'ilun. Oh ini sama dengan mudarrisun kan gitu nggih. Terpahami nggak ini? Tapi kalau kita tidak mengeksplor seperti ini, saya khawatir dapatnya tuh kurang. Nih, kemudian faslun. Faslun itu fil fasl. Fil fasl. Fasil itu apa ya? Fasola aja gitu kan kita lihat. Fasola. Fasola itu kita lihat apa? Ada berarti nanti rupa-rupa di situ. Kalau faslun artinya bisa ruang, bisa pembatas, bisa macam-macam. Tapi yang dimaksud dengan ini artinya pasal itu ruang berdinding. Dari ini jadi kita ngambil kesimpulan ke sana. Jadi fasola fasola jadi yaf silu kan gitu. Fasola yaf silu faslan faslun. Jadi dari fasola seperti gitu. Kemudian paling tidak mencoba apa kita itu mencoba apa ya? Mencoba mengembangkan, mengungkap ya, mengungkap sesuatu kata itu jangan dilihat cuma kata itu doangan. Terus untuk hari-hari yang kita nggak belajar, misalkan belajar ini, tolong tasrifan ini dilatih terus. Yang maujunnya sudah dikasih, artinya yang ditimbang udah dikasih, timbangannya udah dikasih, diterusin aja supaya lancar, insya Allah. Nah, makanya fasal itu juga kadang-kadang yaumul fasal itu yaumul penentuan akhir itu pada saat fasal. Jadi disitulah terjadinya terjadinya hisab, pembalasan. Dia buka artinya pasal itu ruang pasal kelas terjadi. Kenapa ada di yaumul fasal? Apa yang kita coba? Oh bisa jadi saat itu kita sebetulnya dikumpulkan di dalam satu tempat, satu kan gitu ya. Kemudian kita dihisab, di situ dari penghisaban. Jadi kayak gitu Pak Amin. Jadi kenapa nih yaumul fasal kita pernah dengar? Ada yaumul fasal, ya. Nah, jadi gitu. Ada yaumul fasal, masya Allah. Jadi kita mengembangkan bahasa itu mencoba seperti itu supaya kita tidak sempit ya dalam mengartikan. Ya, jadi pasal juga kadang-kadang pembatas. Pembatas ya. Membatasi pasal itu. Ada juga pasal pembatas. Iya, pasal itu. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian kalau seperti itu kita satu-satu dulu ya. Kan kita yang tasrifan latihan ke-1 itu belum semuanya ya. Kita baca panjenengan aja di rumah masing-masing. Jadi macam-macam di situ dan
Ini karena dari Depak itu biasanya semuanya tuh ada di Al-Quran. Betul ya Pak? Kalau masdarnya kalau lebih dari satu itu penggunaannya gimana itu? Kapan digunakan tafwilan, kapan tafwilatan, kapan taf'alan? Taf'ilan. Kapan Bapak ini tak seperti gini, allama yu'allimu ta'liman. Itu dipakai kapan tuh? Ta'lim. Ayo, ini majelis ta'lim. Jadi majelis ta'lim, majelis untuk mencari ilmu. Sebetulnya situ pencarian ilmu tuh namanya ta'lim. Ada majelis tempatnya, tambahin. Nah itu dipakainya seperti itu. Kemudian apalagi seperti di tadris. Tadris juga di situ adalah pembelajaran. Jadi di situ noun Bapak muncul. Tadrisun pembelajaran. Jadi kan noun itu ya muncul kan kata benda kan. Kata benda yang sesungguhnya tuh kalau di Indonesia tuh di situ. Kemudian seperti hadaro memperingatkan, tahdzir kan gitu. Nah, yang saya tanyakan ini kok ada berapa 4 atau 5 macam masdar ini kapan dipakai yang satu yang dengan yang lain? Seperti begini Bapak, kalau misalkan begini, Nasoro, kita ambil aja dari Nasoro. Nasoro masdarnya apa? Nasoro yang suruh nasron. Nasron, ya. Ya misalkan begini, pada saat begini, al ustadu, ya, ataupun al ustadu yang suruh dia menolong apa? Menolong misalkan ar-rajulu nasron. Itu dia bisa dipakai sebagai maf'ul fungsinya. Dan yang saya tanyakan ini loh, kalau nasoro kan masdarnya cuma nasron, tapi kalau fa'ala kok ada berapa macam, taf'ilan, ada taf'ilatan, ada taf'alan, ada tif'alan. Nah, ini kapan dipakai yang satu dengan yang kalau udah dipakai nanti gini, kita kalau saya secara ininya karena belum menguasai itu, tetapi kapan kita dipakai? Saat kita membaca misalkan tif'alan, oh wajan ini, wajan fi'alan itu masuk ke bab yang tadi teman-temannya yang fa'ala kan gitu ya untuk masdarnya itu. Jadi saya baru kesimpulan seperti itu Bapak. Seperti panjenengan bilang tadi apa taf'ilan, kemudian satu lagi tif'alan. Yang kayak gitu-gitu kelompokin aja kepada masdarnya yang fa'ala. Itu doangan. Nanti akan ketemu dengan kata-katanya di dalam pada saat di dalam kita membaca di dalam, oh ada buku-buku ataupun ada orang mengungkap. Ya gitu aja, dan itu jarang juga yang banyak muncul yang taf'ilannya itu. Taf'ilan kan gitu. Sedangkan yang lain berpeluang muncul. Ya. Makanya itu kan masdar itu kan juga ada masdar mim kan gitu ya. Seperti itu ada masdar mim. Kapan masdar mim yang dipakai? Kalau saya ilmunya belum sampai ke sana, jadi terus terang saja. Sehingga tapi saya baru ngelihat, oh ini masdar mim, tahu itu doangan. Tapi karena kita belum mendalami secara komprehensif, jadi belum banyak tahu. Cuma saya tahu ini masdar kan gitu doangan. Dan kemudian masdar itu menggiring kita kepada noun, kepada bunyi-bunyi yang seperti tadi, pembelajaran, peringatan gitu ya. Kemudian kalau apalagi seperti tadi misalkan dorroba, yudorribu, tadrib, itu beda lagi tuh. Tadrib itu yang seperti yang kita bilang dari tadrib, dorroba, yudorribu, tadrib. Tapi dia pakai bo kan. Artinya apa kalau dorroba di sini? Kita lihat setiap fa'ala itu mempunyai arti apa. Yang kemarin kan udah diungkap ya. Fa'ala itu punya artinya banyak. Ada yang, nah kita enggak ini, kita buka aja nanti untuk pendalamannya ke sana. Yang paling penting panjenengan dan kita ini
perlu mendalami mauzun. Mauzun ini saya latih, berlatih mauzun, diurai dengan apa? Lugawi ataupun istilahinya kan, Istilahi. adlibnya. Jadi gitu. Kalau kita sering dengar tahfiz itu berarti tulisannya tahfisan ya. Tahfiz bukannya tahfiz. Tahfiz ya. Misalkan tahfiz itu zo muncul dari apa? Hafazo, yuhafizu, tahfiz. Jadi Bukan penjagaan. tahwison. Hah? Tulisannya bukan tahwison ya. Kalau tulisannya bisa tahfizun, tahfizon, tahfizin. Bisa Bapak, nggih? Oh, tapi terkenalnya cuma tahfiz gitu aja. Iya, kalau seperti itu tahfizun. Udah, ya seperti itu. Tahfizun tuh bisa berarti penjagaan. Nah, kalau secara umum bahasa Arab ini nakirohnya itu dengan domah. Artinya seperti tadi. Perhatikan Bapak, waktu kita bilang kitaban, jarang ditulis kitaban, kitabun kan? Tapi kalau di sini masdar kok selalu nasab ya? Nah, jawabannya kan saya sudah berulang-ulang bahwa dia karena banyak fungsi sebagai maf'ul, maf'ul itu nasab, sehingga dia disimpan di situ Bapak, supaya orang itu terini, itu doang kan? Tapi bisa juga rofa ya? Ya tergantung kan. Nah, kalau dia sebagai naat seperti tadi itu majelis ta'lim, coba al majlisu ta'lima, ta'limi, ta'limu, coba ta'liman apa ta'liman? Majelis ta'liman, ya jangan. Ini misalkan al majlisu ta'limun, dia sebagai sifat akhirnya tuh yang itu. Kalau kita udah gitu kan ya. Nah, jadi naat manut. Wallahu a'lam. Nah, yang saya tahu cuma seperti itu. Tapi kita bisa membongkar, kemudian meneliti seperti itu, menelaah seperti itu aja udah alhamdulillah kan gitu kan. Cuma nanti kan ya sebenarnya nanti kalau udah pada pinter baru kita kembangkan belajar dengan siapa nih. Ada ustadz yang memang nganggur nggak? Yang lebih ini kan gitu ya. Yang mereka udah lebih expert kan gitu. Tapi bagaimana kita nganggur? Yang paling penting gini Bapak, kita menghunjam kan sering lupa, sering apa. Kita Al-Quran itu yang paling utama. Kita bongkar, kita teliti, kita telaah kata-katanya. Kan insya Allah lebih bermanfaat ya. Sebelum kita cari guru ustadz, karena langka. Ya kalau kecuali sesekali nanya ini, oh ya nanti dijelasin oleh beliau-beliau. Kan gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita sedang membaca durusul lugah itu buat yang durusul ini tolong seperti tadi, dieksplor lah, ditelaah lah lebih dalam. Nah, kemudian kalau melihat huwa, panjenengan misalkan melihat huwa, oh ini domir, tahu semuanya kanca-kancane. Nah itu aja udah luar biasa kan. Jadi seperti itu. Kemudian tahu juga bukan hanya teman-temannya kan, dia sebagai apa? Munfasil atau mutasil kan gitu ya. Oh tahu kalau udah seperti itu. Jadi insya Allah seperti itu. Kemudian bagaimana kalau domir adanya di fiil? Seperti di fiil madi kan gitu. Kemudian kan dia muncul juga di fiil madi kan domir seperti ta mutaharik itu seperti tati tu, kemudian tum, tuma, tunna, ada itu kan. Oh dia nempelnya kalau di domir ini jadi seperti itu. Nah ini yang menjadikan kita telahan kita seperti itu. Pak Amin, ya. Karena gini yang saya lihat seolah-olah kita ini udah tahu akan pripan, tapi belum menguasai kan gitu nggih. Pahamnya belum paham banget. Baru tahu doangan gitu loh. Nah, untuk itunya sama-sama kita mencoba menelaah lebih dalam. Kemudian seperti sekarang saya tanya ke Pak Widodo, sogirun itu ada fi'il madinya nggak? Pak Amin.
Ya, Sogirun artinya apa? sogirun sedikit kecil apa ya? Kecil. Kecil. Tapi bacanya jangan sogirun. 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 Oke, artinya kecil. Pawit. Kalau misalkan di fiilnya di wajan keberapa itu? Sogirun. Fiilnya di wajan keberapa? Pak Amin, coba Pak Pri, monggo. Coba jangan dulu dibuka. Jangan dulu dibuka kamus, nanti apa-apa. Kalau dibuka kamus sudah dapat duluan, tapi kita banyak nggak paham. Ini kita mencoba apa yang terhunjam dalam memori kita aja dulu. Sogirun. Dia Jadi fiil madinya apa? shot ro, tapi apakah itu ain fiilnya itu fathah atau kasro itu biasanya lihat kamus sih. Iya, bisa pasca, bisa kasro, bisa domah. Tapi ingat patokan, setiap itu bahasa ininya sifat. Sogir kan sifat. Sogir. Kecil, besar ke. Jadi dia pasti kalau sifat itu masukin ke yang ke-6, bab 6. Jadi soguro apa? Yas guru. Nah, seperti itu Bapak. Jadi sifat-sifat yang ada di masdar ini kan jadi sogir itu ya tadi sifat apa? Masdarnya apa? Ada juga bisa bahasanya sugron. Perhatikan kubron ada Bapak. Jadi seperti itu masdarnya. Tapi kalau sifatnya seperti muncul kita dapat dari sifatnya biasanya di mana? Dia munculnya di isim fa'il tuh sifat. Jadi sogirun atau sogirun sama dia tuh di situ muncul kelompoknya. Sogirun dengan sogirun itu dia ngumpulnya di sana Pak. Nah ini untuk mengetahui ain fiil ini fathah kasroh dhammah itu gimana caranya itu? Kalau saya sementara ini Bapak, ini jawaban saya. Sementara ini saya berlatih dulu di latihan-latihan yang tadi masuk Bapak karena itu memunculkan kebiasaan. Kalau saya masih seperti itu, belum dapat lagi belum dapat formula yang bisa langsung tak gitu. Seperti jenengan kan kalau huruf udah dapat huruf halkun itu huruf tenggorokan. Tapi tidak selalu itu. Nah, ternyata kan tetap ada penyimpangannya kan, Ge? Jadi kita lihat, kita buktikan apakah seluruhnya ternyata tidak. Yang paling penting kita mendapatkan mendapatkan kata itu dari kebiasaan saja karena namanya juga bahasa ya. Bahasa semaunya ini. Kemudian seperti itu. Orang yang belajar bahasa Indonesia begitu belajar bahasa prokem nggak ada gue lu nggak muncul nggak muncul. Jadi seperti itu. Tapi itu karena kebiasaan saja orang-orang memunculkan bahasa itu. Cuma tolong dalam pokoknya gini, tasrifan itu perlulah ditelaah dan dilatih sampai dengan tuntas lugawi ataupun istilahi. Jadi nanti dapat manfaatnya. Kalau panjenengan ngelatih yang di buku Depak itu banyak Al-Qur'annya dan ya saya lihat semuanya ada di Al-Qur'an gitu kan ya. Insya Allah muncul. Coba Bapak nanti tesnya apa? Buka di kamusnya kan. Oh ya di Qur'annya ada. Contoh saja tadi misalkan Bapak yang pertama itu sakana. Ada nggak di Qur'annya? Kita belum, walaupun ini udah ada itu mah kelihatan kan gitu ya. Sakana tuh udah muncul di Quran. Itu bahasa Quran berarti kan. Kemudian apa lagi? Sakana. Kemudian misalkan di situ zakaro udah jelas. Robato, apa bisa dicari robato tuh? Robato muncul nggak di Al-Qurannya? Kemudian katama menyembunyikan. Yaktumun itu kan fi'il mudhorenya muncul. Yaktumu. Nazoro juga muncul. Rokoda
juga muncul di surat Al-Kahfi ini. Wahum rukud. Kan gitu ya. Tapi di bahasanya bukan di fi'il madinya, tapi di seperti tadi di apa? Wahum rukud di masdarnya. Rukud itu jamak. Rokdun, rukud, yang ininya apa? Untuk mufradnya. Kalau rukud itu rokidun. Rokidun itu mufradnya, maaf. Seperti itu. Jadi ini muncul semuanya. Dan ini manfaat, kalau saya bilang ini sangat manfaat, insya Allah ya, tergantung kita. Terus, tapi yang benarnya sih memang kita perlu menalah lanjut ya. Saya melihatnya kalau kita nggak seperti itu, kemajuan kita agak berkurang. Gitu. Terus di sini aja banyak. Makasa ada nggak? Makasa di dalam bahasa Al-Quran. Khotoba ya jelas, kalau khotoba ada abadat. Ini semuanya. Za'ama juga ada. Za'amal ladzina kafaru, kan gitu ya. Za'ama itu artinya apa? Mengira di sini. Kira-kira. Nafis jangan lupa, berkurang itu nafis. Nafisun yang kurang. Nah, di situ. Jadi artinya nafis itu kurang. Jadi subhanallah. Ini kita besok apa? Besok biasanya besok hari Jumat itu kita tasrif ya. Tasrifan. Dari insya Allah tasrif. Tasrifnya jenengan nggak usah dulu terlalu terburu-buru, ini menghunjamkan aja dulu tasrif yang fa'ala yaf'ulunya gitu. Itu untuk di depan kan yaf'ulu duluan. Iya. Untuk di depan itu yaf'ulu fa'ala yaf'ulu duluan. Itu aja, Din. Udah apa coba yang mana? Ini aja manfaatnya luar biasa. Terus kemudian pada saat kita udah dapat banyak, baru pindah yang kedua. Oh, nanti terbiasa, ulangi lagi. Karena kata-kata itu seperti papri, gimana ini? Fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'ilunya. Kita ke sana. Ya, kalau pada saat kita udah seperti ini, seperti gini. Pada saat la'ana. Oh, ini Pak la'ana ya la'anu kita, karena udah terbiasa dengan kita mentasrifkan dengan yang kedua. Kan gitu. Ja'ala ya ja'alu, udah pasti ke sana larinya tuh. Mana'a yamna'u. Zahaba ya zahabu, kayak seperti gitu Pak Pri. Kebiasaan inilah yang membuat ini, sehingga nanti ada satu teori, kalau dia misalkan hurufnya yang ain fiilnya ini, dia akan menjadikan ain fiilnya berubahnya seperti ini. Jadi ada satu kesimpulan Pak, kalau dari banyaknya berlatih. Biasanya seperti itu Bapak. Iya. Kalau syari'u itu apa? Madi bukan ya? Wasari'u, bersegera. Ya maksudnya film madi ya? Sebenar, kalau kita lihat fi'il madi gini. Wasari'u. Tulisannya dulu, kita bentuk dulu. Sari'u. Itu ada wawunya enggak? Kalau ada wawunya, peluangnya gini. Kalau wasari'u ila, kalau dia tidak ada wasari'u ila, apakah dia tidak ada wawunya? Wawunya pasti ada. Kenapa? Karena dia di fi'il madi yang ketiga. Wasari'u ila, artinya bersegeralah kalian, kan gitu. Iya. Tapi wasari'unya itu di mana? Adanya di amr. Bukan fi'il, ada wasari'u. Coba. Kalau di amr, pasti dia ada wawunya. Maaf. Wasari'u. Sari'u itu subhanallah. Kok jadi di fi'il amr? Fi'il madi juga di fi'il madi yang ketiga, dia beruangnya seperti itu. Tapi pada saat bersegeralah, kenapa dia jadi sari'u tidak? Ternyata dia dari
dari sa-nya panjang. Wasari'u. Betul nggak Amr itu tuh? Dari fa'ala. Fa'ala. Fa-nya panjang. Sari'a. Sari'a. Kan gitu. Sabiku Sari'a. sama ya? Sabiku sama. Sabiku. Nah, itu juga sabiku. Di situ sabiku sami. Jadi Pak Amin, kita lihat dulu konstruksinya, kita konstruksi bangunannya kalau di Quran itu kan kelihatan. Oh, ini begini, ini ada kan kita udah dapat yang 789 wajannya, nggih. Wajan itu ya. Pada saat di wajannya wajan 7, dia bunyinya af'il. Kalau amarnya. Biasanya kalau perintah gitu. Kalau wajannya 8, dia fa'il, kan gitu. Fa'il. Kemudian kalau yang 9, fa'il. Nah, kayak gitu itu udah dapat Bapak berarti polanya. Begitu sari'u ini kalau kan sa'ir awalnya. Sa'ir. Sa'iro kan 2 kan? Kalau merintah banyak, memerintah kepada yang banyak, sa'ri'u kan gitu. Sabiquna bil khair. Ada kebayang nggak nih Pak Amin? Rohibu sama ya. Terus Pak Widodo terbayang nggak? Jangan ada monitor Pak. Terpahami nggak? 789. 789 itu ya. Fa'ilun. Fa'ilu. Fa'il. Coba kalau di tasrifannya Pak Pri, fi'il mudhari'nya apa Pak? Fa'il, misalkan fa'ala. Fi'il mudhari'nya apa? Yufa'ilu. Fa'ala yaf'ulu apa yaf'ilu yaf'alu. Nah, itu. Boten Bapak kalau dia kan udah 4 huruf. Oh, 4 huruf. Fa'ala. Kan Bapak didengar dulu bukan fa'ala yufa'ilu. Yufa'ilu. Terus ifa'al. Mufa'alatan. Mufa'alatan. Nah, yang gini-gini Bapak kan pada saat saya bilang fa'ala itu udah fa-nya pasti ada alif. Makanya kita sensitif kan mendengar. Mendengar perlu sensitif nggih? Ya. Seperti fa'ala. Oh, udah sensitif aja. Jadi kita di situ mendapatkan pelajaran fi'il madhi dengan amr. Umumnya di kalau perintah kan pasti nyarinya amr. Pokoknya tanda-tandanya amr, nggak usah pusing dulu Bapak dilihat. Ini dari mana taunya amr? Dilihat aja artinya. Kalau pakai lah itu amr dia kan gitu Pak Amin ya? Iya. Udah oke lah, berarti amr. Tapi baru kita merekonstruksi sebenarnya ini di mananya. Kan kalau amr itu seperti tadi bahasa ini sari kemudian sari'a, sari'u kan gitu. Itu konstruksi mufrad, musana dan jamaknya. Saya melihatnya alhamdulillah bahasa ininya ini bermanfaat sekali kita kalau udah bisa meniteni menelah yang itu kan gitu. Oh, berarti mufradnya syariah ya? Enggak gitu. Kalau fa'il kan Syariah. Sari' kan gitu. Syariah ya. Artinya sari'. Segera. Segeralah kamu. Sari'. Ro-nya disukun. Ainnya. Oh, berarti amr sih. Fi'ilnya disukun. Ain fi'ilnya di situ sari' disukun. Amr soalnya. Ainnya disukun. Iya, ya. Sari artinya pada saat sari artinya nyuruh siapa? Kamu segera gitu loh. Kan gitu. Iya. Kamu berdua segera syariah. Syariah. Syari'u, tapi jangan kecepatan sanya. Sanya harus dipanjangin, dimatobiikan. Syariah. Pak Pri. Nah, iya, saya kira bermanfaat ini jadi jelas. Ya, kemudian yang Pak Pri
Kenapa larinya ke apa yang 3 huruf? Padahal itu udah jelas kan, seperti tadi syariah ataupun fa'ala. Berbeda dengan fa'ala. Makanya cara membaca ini subhanallah. Cara membaca ini Kalau harus seperti balighu ini juga jamak ya, balighu. kalau bukannya kesempatan gini. Balighu anni, coba balighu anni, bukannya balighu. Balighu. Balighu ya. Ini jamak berarti ya. Iya. Kalau mufrad Sama. balighu. Baligh, bukan. Oh, Kalau baligh. mufradnya baligh. Baligh. Ya, sampaikan, kamu sampaikan, udah sampaikan kan? Hal baligh risalah, misalkan sudahkah kamu sampaikan risalah? Nah, seperti itu, boleh seperti itu Pak Amin. Oh ya. Baligh itu hanya untuk kamu, mufrad. Kamu berdua berarti baligha. Baligha. Coba. Itu di Al-Quran coba kita buka perintah-perintah. Itu masuknya ke wajan mana kan gitu ya. Iya, ini jadi jelas itu Mas, berarti ada jamak, ada dua orang, ada iya, yang diperintahkan. Coba perhatikan, pada saat merintah ke waktu kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, perhatikan, itu muncul dia isimnya. Kalau isim 2 kan pakai alif kan gitu. Jadi seperti itu. Ini penting. Ini seperti itu. Itu manfaat-manfaat yang musanna, kemudian mufrad dan jamak kan kelihatan beda. Baru kita rasakan kan gitu ya. Kemudian memang sih pengalaman kalau kita kurang dapat manfaat, kita jadi kendor, semangatnya kurang. Begitu udah dapat manfaat, coba yakini. Tapi kalau orang yang sabar, yang penting nyong terus apa bahasa disabari aja. Nanti baru terbuka kan gitu ya Pak Amin ya. Kan banyak putus di jalanan tuh gitu. Manfaatnya dia aku enggak, bukannya dia susahnya, bukan. Oh itu susah, bukan. Sebenarnya yang hakikatnya enggak ada manfaatnya bagi dia. Itu yang terasa pada saat kalaupun dia bilang oh itu pasti manfaat, tapi kenapa dia tidak bersabar kan gitu ya kalau udah manfaat. Pada saat kita kerja, kita apa sajalah di dunia, begitu ada manfaatnya pasti ditekuni terus ya. Termasuk Pak Pri ini. Pak Pri, kenapa? Anak kasihan nih orang nggak ada yang gantiin saya, dan itu antara cobaan Pak Pri, namanya bekerja juga cobaan, dan antara ini di dunia juga antara pilihan. Tapi kita bilang iya benar juga, dimaklumi kan gitu Pak Pri. Itu tadi kalau mu'anas jadi balighi, baligho, baligna gitu. Nah ya begitulah Pak Pri. Kan tambahin aja ya. Ya. Tambahin ya. Seperti gitu. Kemudian yang musananya apa ya? Sama aja dengan yang di atas. Yang mudzakkar. Balighi, baligho, baligna. Nah, itu kan Pak Pri udah muncul. Pak Amin tambah lagi tuh. Iya. Ternyata bukan hanya laki-laki aja kan gitu. Iya. Nanti di Al-Quran juga ada merintahkan kepada para kaum wanita kan. Nanti itu di masalah di suratnya lupa juga saya ini juga, bahwa itu pada saat itu memerintahkan kepada wanita. Waktu di surah apa ya? Waktu nyemplungin peti itu. Kemudian kamu ini kan perintah-perintah di situ banyak. Nah, di situ kita lihat kata-katanya. Pak Wid? Oke, Pak. Begini paham Tom? Pahimnya kalau ditulis Pak. Kalau ditulis ini, kalau nggak ditulis banyak keliru nih saya persepsikannya. Saya kelihatan nggak nih ke whiteboard? Pak Pri? Ini tulisannya tok kelihatan. Masa saya harus nulis. Whiteboardnya kelihatan nggak? Oh ya, tapi tulisannya nggak kelihatan. Tulisannya kecil.
Memang sih mesti gini juga. Jadi Pak Bagio jangan di ini tulis. Tapi kelihatannya sekarang kelihatan. Kalau di foto barangkali kelihatan, di foto di share. Kan sekarang udah kelihatan belum whiteboard? Whiteboardnya kelihatan tapi tulisannya yang enggak kelihatan. Saya nggak ada. Belum ditulis. Belum Belum ditulis. ditulis. Belum ditulis. Misalkan seperti tadi ya. Pak Supri ngapel nih hari Pancasila. Nah, Apelnya di Hari Pancasila. apel Zoom aja lah. Bali. Pak Amin, Ya. ini kelihatan nggak nih? Enggak, Enggak. Nggak kelihatan. enggak Enggak muncul. ada. Gambar enggak muncul. Gambarnya nggak muncul. Whiteboardnya kelihatan enggak? Whiteboardnya kelihatan. Iya, Pak Bagio kan di depan whiteboard. Nggak di situ kelihatan whiteboardnya nggak? Ini Enggak. belum muncul anunya apa? Ininya berapa ya? HP-nya. Masa belum? Nah, baru muncul. Orangnya muncul. Itu masalahnya. Ada. 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 Ini muncul. Muncul Muncul. kecil. Kecil. Baliku. Balihu. Yang gede aja tulisannya, Pak. Satu. Nih misalkan tulisannya begini kalau gede nih. Ya, itu jelas. Nah, Gas. Balihu. Ini persoalannya kan kita dapat baligu, kemudian lagi tadi Balihu. kalau ayat. Sari'u. Sari'u. Sabiku. ini kan semuanya yang harus perintah ini berarti yang diperintahkan kalian. Kalian itu ya tadi banyak jamaah. Iya, banyak ya. Kalau merintahin kalau yang merintah amr itu adanya yang merintah dengan yang diperintah itu saja. Yang merintahnya siapa nih? Kalau balighu anni. Kalau ada itu Anni. Walau ayat. Anni. balighu anni. Apa tuh Pak? Baliku. Kalau yang seperti itu balighu anni, balighu. Ini go ya, bukan ain ya. Balighu anni walau ayat. Dariku. Sampaikan dariku selalu satu ayat. Dariku. Kita bisa ngerekonstruksi jadi tulisan ya. Kalau ini memahami ini. Walau ayat. Padahal jenengan nih belum diharokatin tapi udah tahu juga kan jawabannya. Itu manfaatnya ternyata. Alhamdulillah, disyukuri dulu. Terus kalau di dalam ini, Pak Amin ini udah tahu ya, jamak berarti kan? Iya. Pada saat mufrad kan direkonstruksi jadi mufrad, coba ditulis jadi mufradnya apa? Pak Widodo, terlihat nggak Pak? Ya, Pak Wid? ya Pak. Bagus tulisannya bagus. Iya. Bukan tulisannya. Paham nih, tulisannya. Pengertiannya. Tebarkan. Yang bagus-bagus Dariku diambil lah gitu kan. satu ayat.
Kalau satu ayat. Kalau belum bagus diperbaiki. Sari'u, cepet-cepet lah. Iya. Sapaku. Iya, lupa Belum ya. banyak. Kadang-kadang ada fasilitas nggak dipakai ya. Cuma Sari'u. kalau nulis di Zoom agak susah juga ya Pak ininya. Ila maghfiratin. Sari'u ila maghfiratin ya. Kan ini jadi ayat ya. Sari'u Ila maghfiratin. maghfiratin min rabbikum. Jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil Lil muttaqin. muttaqin. Jadi kita bisa merekonstruksi ayat lagi dari apa yang kita dapatkan. Begitu aja. Ya, yang sering dengar sih Sari'u, baliku itu sering dengar. Nah, Kalau sabaku ini sarang. sabiqu kan Sabiku itu apa sabiku? sabiqu itu berlomba-lomba. Kalau sama ya, Sari'u juga sama berarti. Sama. Sabiku sama. Ini dari ini Yang sahabat sering banget Sari'u. Sering dengar Sari'u. ini sering. Ya di Iya. sini juga ada Sabiqu. sahabat kan ada di situ. Pada saat kisah Nabiullah Yusuf temunya berlomba-lomba dia. Berlari. Sari'u ila maghfiratin. Sehingga Yusuf ditinggalkan di dalam sendirian, dia diterkam. Oh, gitu lah itu ya. Sabiku. Ya, Allah alam. Jadi subhanallah yang paling penting. Kalau gitu Pak Amin 789. Kalau 1 2 3 4 5 6 kan enteng-enteng aja. Iya. Tapi kalau 789 kan isim Tambah berat. Isim filenya apa? Enggak, maksud saya kalau kita udah bisa niteni isim filenya apa, isim maf'ulnya apa, masdarnya apa kan insya Allah. Ya. Masdarnya. Artinya walaupun saya tahu sedikit insya Allah tetap habis yang tahunya sedikit ini aja belum diresapkan ya gitu, belum ditransfer, belum semua ditransfer kan gitu ya. Padahal sebenarnya saya juga S2-nya ingin meningkatkan bahasa juga gitu ya. Tapi masih bersambil aja dengan ngajar kan gitu. Seperti gitu. Terus ini ditulis apa? Mufradnya apa? Musananya apa? Mudzakarnya apa? Muannasnya apa kan? Rogibu sama dengan ini ya. Rogibu sama ya. Rogibu sama. Rogibu udah. Sama. Tapi yang harus dipikirkan begini. Kalau pada saat rogibu ini terus katakanlah sabiku kan, sari'u. Rohnya ini begitu kita mencari fi'il madinya, ingat semuanya fi'il madi itu untuk 789 sa'ala, kemudian af'ala, semuanya nggak ada yang katakanlah jadi sabiku, nggak sabiko, nggak, bukan sabiko, ingat itu. Sabako, ya kan? Sabako. Oh. Semuanya harus fathah karena fa'ala, wajahnya di situ. Bukan gara-gara sari'u nih sari'a, bukan. Ingat itu. Saro'a tetap ya. Saro'a, ingat wajan ke 8. 8. Kalau 7 af'ala. Af'ala ya. Dari asana yuhsinu ihsanan. Ya, ahsana ya. Terus jadinya muhsinun. Ada mim. Itu ada rogibu wa rogoban itu. Rogoban ini apa? Rogoban. Masdar. Iya, kalau udah dia seperti rogoban, seperti rogib, rogibun, rogiban. Kalau rogiban itu isim fa'il. Isim fa'il. Kalau masdarnya kalau udah ro kan
mufa'alatan atau mufa'alah. Jadi murogoban itu pasti kayak gitu ininya. Oh gitu ding ya, morogoban. Murogoban. Seperti mufa'alah, mufa'alatan, mufa'alan. Masdarnya 789 diingat-ingat lagi. Iya. Enggak hanya mudorenya aja yang diingat. Kemudian bedakan dengan amernya. Amernya juga kita harus dapatkan itu. Oke. Pak Pri, Iya. dipahami yang 789 sering-sering kita masih belum mengunjam. Jadi makanya kalau 1 sampai 6 itu kalau kita mau memulai memulai yang banyak di Al-Qur'an, langsung saja latihannya tuh latihan ke 789 maujunnya. Ya. Maujun 789 banyak sekali. Kalau untuk yang 7 itu kata-katanya cukup banyak. Ada berapa ya? Oh, paling banyak sebab dari lazim ke mutaadi dia. Mutaadi. Ya, banyak yang dibikin mutaadi sih. Kalau yang 8 itu ya, ada keterangannya gitu ya, mutaadi ya. Nah, mutaadi gimana Pak? Apa Pri? Mutaadi itu apa? Perlu keterangan. Objek. Mutaadi perlu objek, perlu keterangan. Artinya objek itu bukan keterangan yang diperlukan, tapi maf'ul, perlu maf'ul. Bedakan dengan maf'ul. Keterangan dengan maf'ul itu bedakan. Ya. Iya, maf'ul. Perlu objek. Keterangan lain, keterangan tambahan. Jadi 789 banyak yang dibentuk dari yang 3 kata, 3 huruf. Kan gitu dari lazim banyak. Seperti barokah kan berkah. Barakallah misalkan barokah. Jadi memberkahi artinya ininya siapa yang diberkahi? Barokah. Kemudian syahadah. Barokah. Syahadah menyaksikan. Nonton. Ya, kemudian Syuhahidu. Ya, syahid. Kafir itu apa? Kafaro kan? Kafaro. Kalau mengkafirkan? Yukafiru. Ya, mengkafirkan itu kafaro gitu aja. Kafaro. Tambah. Mengkafirkan. Ya, seperti gitu. Kalau safaro pergi, tapi safaro berpergian. Itu di latihan tasrif ke-8. Ini 7, ini 9. Ada ya? Kan 7, 9. Fa'ala. Tulis baik sini supaya nggak dituju. Itu baik. Tambahin. Memang Pak Widodo ada dibeliin di Belum saya belum udah nanti ketunjukin kalau udah mau murahin 42.000. Hah? 42.000. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah murah. Coba Di situ di situ kiri langsung. Bagus juga. Dan enak nggak ada uraian? Ya sudah ini. Ini kalau yang amala tinggal panjangin aja ya. Amin. Arsil. Arsil. Amin. Fa'il. Alhamdulillah Pak Bagio udah punya bukunya tuh. Buku penjelasan. Jadi alhamdulillah bukunya 42.000 fotokopian. Dan ini lebih untuk universitas. Ini dikelompokkan yang lazim, yang apa. Isinya kayak begini Pak Amin. Tuh. Oh iya. Baca nggak tuh?
Iya, Ini kecil. Hah? ini. Iya, sedikit daftar isi. Iya, Daftar isi, filenya banyak macam-macam tuh. Ada fiil madi, kita belajar fiil di sini. Ada mutaadi, ada lazim, ada apa? Ada lazim. Maklum. Kalau yang ke bahasan ke-8 itu katanya yang paling banyak malah berarti saling. Iya, betul. Ada lagi yang saling. Itu kan. Bahasan ke-8 itu. Jadi doroba saling pukul. Sabako saling berlomba. Artinya berlomba. Berlomba kan saling. Kemudian, tapi bisa juga menjadikan mutaadi ya. Ya, betul. Jadi umumnya di mutadi muncul di sini juga makanya sering berlatih tasrifan seperti tadi. Insya Allah kita banyak ketemu. Pak Bagio di sini secara teori dapat, tapi pengembangan ininya adanya di sini. Prakteknya ya. Prakteknya harus yang dari Depak, kosakatanya itu loh. Dari Depak cukup banyak sih, ada ngasih 60, ada 48. Cukup banyak ya. Ya Pak Amin. Jadi ini penting. Kalau kita misalkan kita nggak ada kemajuan merasa untuk mendapatkan ini, perkaya aja kosakata, karena manfaat ngebuka Al-Quran ya. Itu. Perbanyak aja latihan mauzun ini. Do'afa artinya melipat gandakan. Kan mudo'afa kan seperti itu kan. Mudo'afa yang melipat gandakan. Ada afam, mudo'afa. Kemudian di surat apa tuh yang do'afa? Ini yang waman yang meminjamkan kebaikan. Waman a'radu an dzikri, bukan. Yang di dalam surat ini, subhanallah, di dalam surat Muzammil. Muzammil itu Qumil laila illa qalila itu. Nisfahu bukan yang ayat 2 ayatnya. Apa yang di Muzammil itu kan yang surat bukan watawanu, bukan di dalam surat 73 ayat terakhir 20. Ayat 20-nya panjang itu. Oh, yang panjang itu ya. Oh, bukan di situ akridullah, ya kan? Qardun hasanah itu. Wah, qardun hasanah. Wala tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu 'indallah wa khaira wa a'dhamu. Fastaghfirullah, bukan? Innallaha ghafurur. Terakhiran itu. Iya, sebetulnya di sininya yang saya maksudkan melipat gandakan tuh ada apa mudho'afah, bukan dikurang. Ada apa mudho'afah. Jadi mudho'afah itu yang mudho'afah bentuknya do'afah, mudho'afah. Artinya melipat gandakan. Allah balas. Iya. Ya, ada. Yang satu butir ini kebaikan diganti dengan 700 ini 100 seperti itu. Alhamdulillah ini sudah jam 8 kurang, tapi yang mau nyatet seperti tadi yang sempurnain. Cuma dieksplornya di tasrifan aja dulu lah ya. Berartinya ya. So, itu lebih bagus sih saya bilang. Pak Amin, kalau kita seperti tadi kita mau ngapalin surat.
Nah, ngapalin surat itu dibuka aja nih, maksudnya dia tasrifannya di mana kan gitu ya, sering-sering seperti itu. Iya. Insya Allah lah lebih cepat. Yang paling penting udah terang, kita tahu ada, kalau perintah kebanyakan di Al-Quran itu jamak. Nah, kepada itu jarang yang itu, karena berlaku umum sih. Seperti seperti apa? Kalau ahsinu dan berbuat baik, ahsinu wa ahsinu. Kalau untuk berbuat kebaik orang tua apa? Pada orang tua, birrul walidain itu. Asina. Iksana. Ahsana itu kan dari wa ahsinu. Wa ahsinu. Oh, jadi iksana biasanya kalau Asinu. Dari ahsana jadi ahsin gitu loh. Asin, asina, asinu, asini, asin, Tapi kok asin. lain biasanya ihsana ya. Kalau ihsana tuh, nah kata lain misalkan ihsan. Ihsan itu kan dari insan. Dari hasana jadi ihsan, jadi masdar. Ihsan. Ihsan. Itu masdar. Karena dia posisinya dia dalam jumlahnya sebagai maf'ul. Bukan perintah. Bukan perintah ya. Bukan, tapi dia sebagai bisa sebagai objeknya perintah, bisa. Maf'ul. Ya, jadi maf'ul dia di situnya, kedudukannya. Ihsana berarti ahsana yuhsinu ihsanan kan gitu. Ihsanan. Seperti itu, Bapak. Hmm. Jadi pentingnya kita islaman gitu. Pasti aslama yuslimu islaman dan lain-lain sebagainya. Dan fiilnya ingat, fiil amrnya pasti dia itu aslim. Aksin aslim. Seperti itu yang mufradnya. Kalau jamaknya ahsinu wa ahsinu. Ya. Wa ahsinu apa? Amalakum. Ahsinu amalakum. Perbaikilah amal-amal kalian. Jangan kaget nanti ahsinu. Oh, berarti berpeluang seperti itu untuk memperbaiki amal. Jama ahsinu amalakum. Kumnya itu yang pengganti jadi amala tidak dijamain, tapi kumnya sebagai jama kan. Kadang-kadang perlu digali terus. Pak Widodo udah dicatat belum, Pak? Tulis. Udah ada rekaman itu bagus tuh, Pak. Udah. Bisa diulang-ulang. Bisa diulang-ulang nanti. Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Pri. Pak Pri lagi pray ini, libur panjang. Amin bilang kenapa? Enggak, Pak Amin Pak Pri kenapa tidak apa? Apel. Tidak apel. Apel BPIP. Apel Zoom. Pak Amin sih ini. Nah, ini saya soalnya disuruh ini oleh RT kelurahan suruh mengumumkan suruh ngikut upacara BPIP. Pak Amin usil nanya Pak Pri, bukan nanya sendiri. Sama-sama pejabat kan gitu, Pak. Yang satu pejabat RT, yang satu pejabat rumah sakit. Suruh pasang bendera, suruh mengikuti upacara BPIP barang dari kelurahan. Kalau saya pejabat rumah tangga. Iya, kalau itu bukan BPIP lah, tetap aja artinya pemerintah ya harus itu. Nggak usah ya apa BPIP kan bahasa ini cuma penasehat. Ya toh? Ini instruksinya begitu, saya juga heran loh. Ini suruh mengikuti BPIP. Ya di samping pasang bendera. Badan penasehat ya kan, kepresidenan kan gitu. Ya makanya itu. Kenapa bisa turun tangan? Apa nggak ada presidennya? Kan kalau jadi ada struktur itu tuh, struktur organisasi kan ada struktur organisasi aktif memang eksekutor, bapak pengeksekusi, eksekutifnya. Kalau dia kan ya namanya penasehat nggak ada. Penasehat ya, hanya nasihati aja ya.
Ya, nasihati sih nasihat khusus buat presiden, digajinya bukan untuk menasihatin rakyat. Makanya itu Nah, saya kok heran ini instruksi dari kelurahan ini untuk mengikuti upacara BPIP gitu. itu kan sing usil baen sing apa ngomentari kan gitu ya. Model Perintah barusan dari atas ini biasanya saya kan. tuh usil ngomentari yang itu. Tapi rakyat juga harus cerdas. Wong itu kok KBH apa enggak presiden kalau memang kan disaring dulu oleh presiden. Maka Nah, pada saya saat nggak ikut, disaring saya udah nggak oke ngikuti. baru disebarkan kan gitu ya. Perintahin ke jajaran yang terbawah, muncullah nanti di bupati kan kayak. Tapi nggak apa-apa ini sih cuma saking isengnya aja ya kan. Jadi monggo lah kita kembali lagi Pak ke ini ke pelajaran kita yang seperti tadi. Ya jadi 789 itu sampai pilamernya kemudian finahinya juga di ini kan di apa diperbaiki. Ini kerekam itu kita tadi BPIP itu. Ada intel loh. Gak apa-apa lah, intinya udah sepuh ini Pak ya. Orang apa ndablek itu udah sepuh aja kita. Sementara itu dulu Pak. Kita akhiri dulu ya dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.